Berat badan yang ideal bisa kalian ukur hanya dengan menggunakan kalkulator. Halo sahabat Dokterpedia, jumpa lagi dengan saya Dr. Hayati Nufus. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan informasi tentang cara menghitung berat badan ideal. Sebelumnya, pastikan kalian sudah like dan juga subscribe channel kita terlebih dahulu ya. Jadi, saya sering sekali mendapatkan pertanyaan seperti ini. Dok, jika tinggi badan saya 170 cm, 165 cm, atau bahkan 150 cm, berapa sih berat badan ideal saya, Dok? Jadi, pada video kita kali ini, saya akan memberikan rumus kepada kalian semua agar kalian bisa menghitung berat badan kalian sendiri. Berat badan yang ideal bisa kalian ukur hanya dengan menggunakan kalkulator. Nama rumusnya ini adalah indeks massa tubuh atau kita sebut dengan body mass index. Caranya bagaimana? Langkah yang pertama adalah kamu harus mengukur dahulu berapa tinggi badan kamu. Ukurlah tinggi badan kamu dengan alat pengukur tinggi badan ya. Jangan menggunakan penggaris yang hanya 15 cm atau 30 cm karena hasilnya tidak akan akurat. Setelah itu, langkah yang kedua adalah timbanglah berat badan kalian. Jadi, satuannya adalah kilogram. Setelah mendapatkan itu semua, lalu kalian bisa masukkan ke dalam rumus. Rumusnya adalah berat badan dalam satuan kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam satuan meter lalu dikuadratkan. Jadi, misalkan berat badan kamu adalah 70 kg, lalu tinggi badan kamu adalah 150 cm. Terlebih dahulu, ubahlah ke dalam satuan meter, yaitu 1,5 dikali dengan 1,5. Jadi, nanti hasilnya adalah 70 dibagikan dengan 1,5 dikali dengan 1,5. Setelah kamu dapatkan hasilnya, lalu kamu cocokkan dengan tabel BMI. Satuannya adalah kilogram, yaitu berat badan kamu tadi per meter kuadrat. Jadi, di situ bisa kamu lihat nilainya. Mulai kurang dari 18,5 itu adalah underweight atau terlalu kurus. Kemudian normalnya itu adalah 18,5 sampai 24,99. Kemudian overweight itu jika nilainya itu di atas 25 dan juga obesitas jika di atas 30. Setelah kamu cek itu semua, tergolong kategori manakah kamu? Lalu, apakah rumus ini bisa digunakan untuk semua orang? Rata-rata rumus ini dapat digunakan untuk orang pada umumnya. Namun berbeda lagi dengan mereka yang binaragawan. Contohnya seperti Phil Heath. Phil Heath dengan tinggi segitu, dengan massa otot yang begitu besar, tentu saja jika menggunakan rumus ini, Phil Heath akan masuk dalam golongan obesitas. Padahal, obesitas yang kita tahu adalah kelebihan lemak, bukan kelebihan otot. Sedangkan bagi para binaragawan, rumus ini tidak bisa digunakan. Tetapi, bagi kamu semua yang orang biasa, bukan binaragawan, kamu semua yang hanya pekerja kantoran, pelajar, atau bahkan mahasiswa, rumus ini dapat kamu gunakan untuk mengontrol berat badan kamu. Jadi, jangan bertanya lagi di kolom komentar ya. Dok, jika tinggi saya adalah 165, berapa sih berat badan ideal saya? Sekarang kalian bisa hitung sendiri. Atau cara lebih mudahnya, kamu bisa download aplikasi yang namanya IMT atau BMI. Silahkan dicari sendiri di aplikasi ya. Kamu tinggal masukkan saja jenis kelamin kamu, kemudian berat badan kamu dan juga tinggi badan kamu. Dan yang harus kamu perhatikan adalah satuannya. Jangan sampai kamu salah memasukkan satuannya ya. Misalkan centimeter atau meter, kamu harus perhatikan itu dengan baik karena akan mempengaruhi hasilnya. Setelah kamu mendapatkan hasilnya, lalu kamu bisa cek sendiri. Jika berat badan kamu itu normal, maka pertahankan, itu sudah bagus. Tetapi, jika berat badan kamu ternyata di bawah ideal atau terlalu kurus, maka berusahalah untuk menaikkan berat badan kamu. Pada video sebelumnya, kita pernah membahas cara menaikkan berat badan secara alami. Jadi kalian bisa cek ya. Dan bagi kamu yang kegemukan, segera turunkan berat badan kamu. Untuk cara ini akan kita bagikan di video kedepannya ya. Jadi bagi kamu yang obesitas, maka kamu memiliki resiko untuk terkena penyakit metabolik yang lebih tinggi. Seperti contohnya penyakit jantung, diabetes, hipertensi, dan lain sebagainya. Oke sobat, sekian dulu informasi singkat kita hari ini. Semoga bermanfaat ya.
Jangan lupa kalian subscribe dan juga like video kita serta video kita lainnya, agar kita semakin semangat memberikan informasi yang bermanfaat ke depannya. Terima kasih, sampai jumpa kembali.